Syirimpam dan Infuspam. Nah, jadi dua alat ini biasanya dipakai di ruang intensif care atau pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi cairan maupun obat yang perlu ada ini ya, penelitian khusus. Penelitian khusus dalam arti kalau cairan itu kalau ada pembatasan atau pemberian cairan tertentu, nah itu kan kalau berlebihan nanti dikhawatirkan terjadi kelebihan volume cairan gitu, sehingga harus ada penghubungan. Nah itu kita menggunakan Infuspam ini untuk penghitungan cairannya. Tapi kalau untuk penghitungan obat itu ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan secara bonus langsung. Ya, tidak boleh diberikan bonus langsung itu dalam arti mungkin karena dosisnya terlalu besar. Kalau dia diberikan atau obatnya terlalu pekat, ya, sehingga kalau diberikan secara langsung mungkin akan mengiritasi pada pembuluh yang di luar. Nah, sehingga perlu adanya dilakukan pemberian ini melalui syirimpam dengan dosis dan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Ini kita akan belajar itu ya bersama-sama. Sebelum dipasang ini kita harus memastikan bahwa pasien itu sudah terpasang infus, ya, karena kita akan mengatur tetesan ini nanti ya. Kemudian kalau syirimpam pasien dipasang infus itu tujuannya nanti kita pasang 3W itu kayak percabangan ya. Nanti dari satu line apotek ini nanti dicabang dengan ininya untuk pengobatannya. Ya, jadi pasien dulu, kemudian kita harus memastikan dulu benar pasien apa bukan. Jadi ingat tenang benar itu ya. Apa saja masih ingat nggak? Benar obat, benar dosis, benar dokumentasi terakhir ya. Ada apa lagi? Pasien, rute, obat, dosis, dokumentasi. Itu harus kita pastikan dulu. Ya, karena biasanya obat-obat seperti ini yang diberikan melalui syirimpam itu obat yang keras. Jadi harus dipastikan waktunya, dosisnya, dan pasien apa bukan, itu harus dipastikan. Nah, kalau sudah siap, pasiennya sudah terpasang infus, kita nyalakan ini ya, alat Infuspam ini. Alat Infuspamnya masih baru ya, fresh from the oven ini. Kita infus dulu ya. Nah, jadi biasanya alat-alat seperti ini dia bisa mode cas ya. Kalau mode cas nanti ada on off-nya. Jadi di cas dulu baru di on off. Nah, kemudian bisa juga nyolok ke listrik langsung. Kalau misalkan di cas, ya, kemudian kita masukkan dulu. Ini buka pintunya dulu. Pintu itu harus dipastikan bisa terbuka dan tertutup. Ya, harus dipastikan bisa tertutup dan terbuka. Kalau dia tidak bisa tertutup sudah tidak bisa dipakai berarti. Ya, karena nanti hubungannya apa? Untuk pengaturan ini ada pengaturan untuk pengaturan seperti ini ada pengaturan untuk adakah udara yang masuk, kemudian apakah alirannya lancar atau tidak. Nah itu nanti juga akan mempengaruhi beberapa indikator ini. Nah, kalau sudah dipasang infus, kemudian di sini sudah terisi cairan ya, kemudian kita masukkan selangnya. Nah, selangnya ini anu dulu ya, dimatikan dulu ya. Nah, dimatikan dulu, kemudian selangnya dimasukkan. Kelihatan tidak ya? Selangnya dimasukkan mulai dari atas, disusuri, nah, kemudian masuk indikator bagian hitam ini, indikator ini ya, indikator oklusi, kemudian disusuri ke bawah. Dimasukkan mulai dari atas, kemudian ke hitam ini bagian indikator oklusi, kemudian disusuri ke bawah
indikator lagi di sini. Oke, kalau sudah selesai masuk paling bawah baru kita tutup sampai bunyi. Kalau tidak bunyi berarti masih belum sempurna. Kalau sudah kita ini ya, kita klik tombol startnya. Bagian atas itu pengaturan kecepatannya berapa cc per jam. Nah, bisa instruksinya ini ya 400 cc per jam, maka kita klik ini. Nanti kalau misalkan kurang dari itu, misalkan 350, kita turunkan. Pengaturan naik turunnya di sini. Bisa 350 per jam ya. Ini kan dilihat dulu satuannya mililiter per hours. Nah, kalau seperti itu misalkan 350. Oke, kemudian kita kembali ke bawah. Nah, volume ini adalah berapa banyak yang diatur. Kadang kan kalau satu botolnya kan 500 cc. Nah, misal pada pasien itu tidak dibutuhkan semua, hanya membutuhkan 100 cc misalkan. Nah, kita atur ini. Kita pindah ke bawah. Ini bergerak-gerak ya. Kemudian kita atur 100 misalkan. Atau misalnya yang dibutuhkan nah itu ya 100 saja. Kalau sudah selesai, nah baru kita start. Ini sudah mulai berjalan. Nanti ini ya, ini bisa dilihat ini ya. Ini sudah mulai berjalan ya. Tadi kan tidak berjalan, tapi ketika sudah berjalan berarti dia sudah progres 100 cc-nya nanti dia berjalan. Nanti dia akan otomatis terhenti ketika sebelah 100 cc itu terpenuhi. Nah dia berhenti otomatis karena sudah disetting. Gitu ya. Nanti mungkin akan ada alarm ya. Misal alarmnya itu biasanya alarm air itu ada udara misal ininya ternyata jumlahnya habis misal ya. Ternyata sampai kosong. Nah nanti udara masuk itu akan bunyi, ada alarm udara, nanti tertulis di sini air merah. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, kalau seperti itu berarti harus dimatikan. Kemudian ini kita pause dulu, kita stop dulu, kita isi dulu atau kita ganti baru, kemudian kita start lagi. Tapi ini jelas udaranya harus dikeluarkan dulu baru kita mulai lagi. Kemudian alarm itu juga akan berbunyi ketika pintu ini terbuka. Jadi wajib hukumnya bisa nutup rapat ya. Karena nanti mempengaruhi tekanan juga. Ya. Kemudian kalau ada oklusi atau sumbatan, matikan aja ya. Masuk ke tangannya Silvi aja. Kecepatan. Yang atas. Ininya ya. Oh, ini paling ya. Ya, jadi itu beberapa setting untuk infus infus pump ya. Jadi sekarang kita masuk dari infus pump dulu ada yang ditanyakan enggak? Jadi biasanya untuk pembatasan atau penghitungan jumlah tertentu bisa pada pasien yang dibatasi jumlah cairannya itu bisa pakai infus pump. Atau misal pasien ini dapat drip NS, drip paracetamol misal pada pasien panas itu ya, itu harus selesai pada berapa jam, kita bisa pakai ini. Ini untuk dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ada ditanyakan untuk infus pump? Untuk kan tadi waktu pemasangan selangnya itu kan yang biru-biru itu kan ditutup. Nah waktu setelah dipasang itu dibuka atau Harus dari pasien dibuka. dibuka? Cuma ini tadi
Ini karena sudah ada isinya ya, makanya mau rembes. Ini dibuka ini juga. Ya ada lagi. Mungkin pas. Pas ya, pas ya. Sirempang. Ya, untuk sirempang ini ya sama enggak hanya kabeh soalnya bener alat beda. oh iya, ini kalau mau men-setting ulang kita bisa clear ya, clear itu membersihkan apa membersihkan. Kembali ke setting awal. Tengah nggak pause sih lagi pause. Untuk disetting ulang. Kalau sudah, sama kita tekan. Nah, kok Aku yang tak pencet itu gak mati toh. Mbak gak mati aku. Ternyata lama. suwi tak pencet suwi tak tut juga kan mbak gak bisa. Mbak gak bisa. Kayak ini Mas Anu, Mas apa sini? Yang brewok ya. Iya, Mas Bro. Alarmnya merah ini muncul, alarm pintu dan alarm okusi apa ini cairannya belum masuk. Nanti dia akan menyala merah. Ini untuk infuskan, untuk simpan. Jadi sebelum kita buat alatnya, kita siapkan mobilnya dulu ya. Nah, kita butuh 3-way. 3-way itu seperti ini ya. Nah, jadi nanti untuk konektor antara infus ke sirimpangnya. Jadi ini dulu, dimatikan dulu, kemudian kita pasang videonya. Tuh penyepal hangat. Namanya 3-way berarti kan ada percabangan 3 ya. Satunya untuk infus, satunya nanti untuk sirimpang. Yang nanti satunya untuk ke sirimpang. Ya, obat yang sudah disetting, ya, obat yang sudah disetting nanti dihubungkan dengan selang ya, selang yang nanti terhubung dengan ini apa dengan infus ya. Oke, kalau sudah disiapkan pastikan tidak ada udara ya di sirkuitnya. Nah, kemudian sama seperti tadi dicolokkan ke listrik. Enggak ada yang nempel. Orang bilang apa ya? Karena bilang
Ini ya. Caranya ini ditarik. Agak itu menyam. Mantap itu letak dan Ini ditarik. Nah, yang ada angkanya. Angkanya ditaruh di luar. Kemudian ini, ya, ujungnya seperti ini ditaruh di ini. Ini kan ada buahnya. Kemudian ini dijepit ke, kemudian ini dikembalikan. caranya nak nembok sih. Jadi ini dikunci, kemudian ini juga dikunci. Kalau sudah, ini tadi kita bukan ke 3W. Nah, coba dilihat 3W-nya ya. Kalau dia ada arah kanan berarti, nah, ini alirannya ke sini. Berarti dia bisa masuk dari infus, bisa juga masuk dari siring. Ini harus difiksasi ya. Ester pun nek. Ya juga tadi. Jangan tarik. Apa Damaris? Kenapa? Lihat. Menurut pindah neon bang li. Libur mengawe. Telepon hujan in mengep hujan naik kan libur. Ini kandungnya dan ini memang nggak bisa nempel. Saya coba pakai plastik juga bisa itu. Ya. 10 ini kalau koma bisa. Ini untuk indikator yang di belakang koma, ini yang di depan koma. Kalau sudah sesuai dengan instruksi 10 cc per jam baru kita klik start. Ya, ada tanda panah berarti sudah ada proses obat masuk. Obat itu langsung masuk ke sini. Pembuatan bunyi itu di sana. Itu di sana. Rumah sakit kan gak di sana. Ini tadi soalnya awal sudah bunyi alarm. Ya. Ya, tapi misalkan enggak ada ininya titik pun kelihatan ini ya, progresnya udah kelihatan. Kadang kalau titik itu kita jadi menganalogkan bahwa itu alarm gitu ya, kalau ada enggak mesti semua bunyi. Ini seperti ini ya. Kalau untuk ini tekniknya pun berbeda.
kalau 3 dikit mau dihabiskan, nah itu bisa diklik bolus. Kalau bolus itu lebih nyepetkan gitu istilahnya seperti itu. Kalau bolus itu. Bolus. Sama. Kalau di infus pun juga sama. Kalau mau dicepatkan bolus, misalkan mau digerojok gitu ya, 3 dikit mau dihabiskan itu yang bolus. Oh ini stopnya pakai yang pause ini ya. Nanti kalau sudah selesai dia otomatis akan berhenti kalau sebenarnya ya, tanpa di pause atau dimatikan dia otomatis berhenti. Ini. Oke, ada yang perlu didiskusikan?